Gimana serunya? Seru banget sih ya. Gue kemarin kebetulan juga ada di Surabaya juga. Jadi ada di Surabaya, dari Jakarta. Jadi emang melihat langsung gimana 20 Surabaya dan 20 Jakarta mereka menampilkan sebuah performa yang keren banget di depan juri-juri kemarin. Jadi memang jujur sebenarnya kita dari 20 Surabaya, 20 Jakarta kemarin akhirnya memilih menjadi 12 band itu juga susah banget. Ya, jadi yang sekarang terpilih 12 band adalah 12 band yang menurut kita udah yang paling baik lah. Dari total 864 band yang mendaftar. 864 band, wow. Iya. 800 band, berarti sebenarnya di Indonesia band masih banyak ya Bang? Masih banyak. Iya, ada 800 lebih. Iya, itu juga ada yang belum daftar, telat udah ditutup lagi. Iya. 865 tuh. Untuk 860 itu nggak tampil malam ini ya? Wah, capek juga nih sih ya. Nah itu cara menyaring dari 860 ke masing-masing kota top 20 dan akhirnya ini ke-12 penilaian itu gimana? Oke, yang pertama sebenarnya dari step awal saat mendaftar pasti ya kita menilai via lagu loh ya. Kan mereka mendaftar pakai lagunya, mereka juga kirimin video. Jadi memang sebenarnya lagu itu jadi alasan utama penilaian, kita menilai band itu. Setelah itu baru kita lihat sosial medianya, kita melihat mungkin akun YouTube-nya, kita melihat akun-akun mereka yang lain gitu. Jadi memang di sini karena sekarang ya kita udah ada di industri musik kan, industri musik yang bukan cuma hanya audio yang cuma lagu gitu ya. Jadi banyak elemen lain yang juga mendukung. Jadi ya berawal dari lagu, akhirnya kita lihat dari segala macam hal yang mewakili band tersebut. Kita lihat dari stage performance-nya juga, akhirnya ketemulah si 12 besar ini. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Kadit, terima kasih nih. Ya, Mas Kevin, Mas Hendra dari musiknya sendiri ternyata gimana Mas? Perjalanan dari generasi anak band 2 kota, total yang submission 850 band lebih. Dan sampai saat ini ada 12 terbaik, gimana Mas? Ya, selamat sore sebelumnya teman-teman media yang ada di sini. Selamat sore buat kalian 12 finalis yang beruntung berhasil terpilih hari ini. Kalau kita lihat dari industri musik secara dunia ya sekarang ini, Spotify itu setiap hari Jumat ada New Music Friday. Ya. Nah itu isinya kadang ada 100 sekian, kadang ada sampai 200-an. Itu New Music Friday di Indonesia gitu ya. Dan isinya ada sekitar 30%-an dari luar gitu. Dan memang secara dari dunia, gue nggak melihat ada band yang dirilis setiap hari Jumat ya. Kalau di New Music Friday, isinya solois. Kalau nggak solois pasti Korea. Nah, gitu kan. Nah, itu kalau di Spotify gitu. Nah, tapi kalau di sisi YouTube yang paling agresif justru malah dari teman-teman di daerah juga cukup agresif ya. Kita ngelihat ya mereka ngerilis beberapa konten-konten music video yang mereka buat dengan gayanya mereka sendiri, stylenya mereka sendiri. Artinya kalau dari secara data band ini kayak mengalami krisis gitu ya. Ya. Krisis kayak tahun 90 krisis band ya mungkin karena keterbatasan beberapa perusahaan rokok yang tidak bisa bebas bergerak seperti dulu ya. Betul. Mungkin karena dari WHO, peraturan dunia segala macam, memang nggak bisa dipungkiri industri rokok cukup besar mempengaruhi industri musik di Indonesia kita bilang. Jadi kalau dulu ada beberapa perusahaan yang membuat audisi ajang pencarian bakat untuk band, nah sekarang ini kok kayaknya tidur gitu. Gue sih sedih juga ya, banyak produsen-produsen atau apa ya, kita bilang industri-industri yang bergerak di Indonesia, tapi kok kayak nggak support ya sama industri musik gue melihat. Kenapa? Kalau kita lihat dikit-dikit ada acara yang perform itu lagi gitu. Iya betul. Kayak kurang kesempatan gitu. Iya. Ya mungkin beberapa panggung festival lah yang berani gambling. Udah namanya siapa gitu tiba-tiba ada di sini. Ya itu festival-festival yang dibuat anak-anak muda sih yang berani gambling. Tapi kalau yang dibuat sama brand produk pasti yang muncul namanya itu lagi gitu ya. Kenapa? Ya play safe. Wah ini udah pasti lagunya udah banyak terkenal. Jadi sebenarnya menyedihkan kita tuh sekarang kekurangan katalog lagu, kekurangan musisi yang untuk berekspresi sehingga bisa diminati dan dicintai dan mendapat tempat di hati masyarakat gitu. Nah berangkat dari keresahan-keresahan itu ngobrol lah ada empat
berteman lah ya kalau kita bilang ya. Ya. Dari Mahaka Radio Integra, isinya Mahaka itu kan nomor 1 musik ya, lagu kan. Lagu radio. Nah, lo kan di radio agak pusing juga kan, putar lagu baru kan. Jangan lagu baru diputar, ntar Resiko nih. resiko, nanti rating turun. Nah, betul. Terus Mas Hilmi juga gitu sebelah kanan. Mas Hilmi, kok jarang nih artis-artis muda, kebanyakan udahlah bro, lo kayak nggak tahu aja, rating turun, susah, gak ada yang mau masang iklan. Sedih sih sebenarnya. Mungkin ini tugas Pak Menteri nanti ya. Ya, betul. Mudah-mudahan disampaikan oleh teman-teman media di generasi anak web ke kementerian. Nah, Mbak di sini juga ada Mbak Eva di video juga seperti itu. Video kayaknya lebih banyak konten film ya, Mbak Eva ya, lebih banyak sekarang film series, kayaknya lebih seksi gitu. Kok anak band terpinggirkan? Solois sekarang lagi bagus, kenapa? Karena dia di rumah bisa home recording, gue coba aja rekam, panggil agregator, gue taruh di sana, taruh di sini, untung keuntungan lah ya. Iya, betul. Kalau jadi hits ya alhamdulillah, nggak jadi hits coba lagi. Ya. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita coba ngobrol berempat, gimana nih kalau kita buat program datang dari Mahaka Radio Integra ya. Makanya namanya generasi anak band. Jadi concern dari para teman-teman di Mahaka, kayaknya nih band ini harus dilahirkan kembali. Seperti apa melahirkannya? Akhirnya kita buatlah program ini bersama-sama. Mungkin di mata para sponsor kayaknya kurang seksi ya. Belum seksi. Belum seseksi itu. Tapi ingat besok lo bakal mahal gue jual. Kita tunggu aja ya. Karena saya secara kolaborasi memang jadinya dari hulu ke hilir ya, Mas Eja ya. Karena kan dari radio, kemudian ada platform label, ada platform digital juga, gitu. Gue bingung ya, banyak perusahaan-perusahaan baru, startup, naik, didanain sekian triliun gitu. Nah, ini kemana duit sekian triliun ini nggak mau support industri musik, gue pikir gitu ya. Yang berangkat untuk gambling di industri musik ya cuma beberapa label yang ada di asosiasi kalau gitu ya. Jadi Indonesia itu ada asosiasi industri rekaman Indonesia, isinya 82 label gitu. Nah mereka lah yang bertarung, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang untung, ada yang rugi gitu. Nah sementara di Korea semua produsen label nggak plat merah juga sih sebenarnya, ada yang plat merah, plat putih lah gitu. Ya mereka support ke industri musiknya gitu. Sehingga ini bisa membuat Korea jadi mercusuar gitu. Kita sih mercusuar, jumlah penduduknya mercusuar. Masa dari 200 juta kita nggak bisa lahirin band baru yang bisa segede, ya misalnya 1975 lah ya. Gua nggak ngomong segede Coldplay yang besok datang cuma sehari itu ya. Ya minimal selevel 1975 deh kita punya band gitu ya. Tapi itu nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada support system dari semua komponen bangsa sih gue bilang gitu. Contoh kayak lu deh, lu aja mau muter lagu Idealis, nanya-nanya kan mau video kan, bener gak sih? Iya betul. Bro, omset lu nanti, lu mau gajian nggak nih? Nah gue berharap dengan adanya program generasi anak band ini mau merubah Indonesia itu untuk lebih baik. Nah besok kan kita pilpres gitu kan, pemilihan presiden. Nah kita juga ada pemilihan band baru juga. Mudah-mudahan lo lebih keren dari pilpres ini gitu. Sebenarnya kalau dibilang kisi-kisi, orang itu kalau berjalan gitu ya, kalau berjalan udah kelihatan itu bro. Jadi kalau dia lewat, itu aura bintang, itu nomor 1 ya. Kan abis ini anak-anaknya jalan depan masyarakat semua. Karena terus terang bagaimanapun pada saat lu menjadi performer itu kan nomor 1 yang akan dilihat adalah penampilan lo, oke? Kan orang belum ngobrol, lu pasti ngeliat cewek kan, wus gitu. Iya. Kalau dia ngomong tiba-tiba, oh itu salah nih gue gitu kan. Nah jadi nomor 1 penampilan itu penting gitu. Tapi penampilannya seperti apa? Ya lu harus berani memposisikan diri lu dengan style lu yang berbeda dari yang sudah pernah ada. Jangan lu berada di panggung, tapi penampilan lu sama kayak yang menonton lu gitu. Lu kan nggak menjadi sesuatu. Jadi menurut gua penampilan adalah nomor 1. Itu penting. Selain musikalitas ataupun kualitas dari para vokalisnya, arrangementnya, gitu. Itu paling penting gitu. Oke, siap. Jadi ya, masih ada beberapa jam buat mikirin lagi kos.
Menarik kalau dari Net TV sendiri dan juga video dari Oscar dulu ya, dari Net TV Mas pengen tanya. Iya. Net ini berjalan sejauh ini yang berminat 800-an lebih dari BNS Mission, tapi memang secara berkenaan langsung ya dengan industri ini, apalagi di TV saat ini seperti apa sih Mas Ben melihatnya kalau dari sisi Net TV? Oke, selamat sore semuanya teman-teman media. Dari kita, dari sisi media TV ya, memang band ya tadi sebenarnya yang lu tanya ini udah dijawab juga sama dia. Betul. Udah habis nih, udah habis. Kelar udah habis. Itu mewakili semua Iya, pihak. semuanya. Karena Net tuh sempat bikin acara musik bagus banget tuh ya, kayak Music Everywhere. Iya. Terus kemarin juga ya, Sering apa? bikin banget. Ya, Tonight Show live gitu kan ada tuh kemarin. Iya. Festival. Iya, Tonight Festival. Festival gitu-gitu. Ya, dari sisi kita melihatnya memang industri musik ini agak lagi ya tadi Chandra bilang bahwa memang kita akan lagi agak sedikit menurun gitu. Dan sekarang itu TV itu kan dilihat dari rating and share ya, selalu namanya bisnis kan selalu begitu. Nah, kita dari sisi kita itu memang kan rating share ini untuk program musik sangat kecil sekarang. Kenapa? Karena ternyata anak-anak muda yang senang main band ini juga ternyata tidak menonton musik, tidak menonton TV. Ya. Betul. Mereka lebih banyak mendengar di radio. Tetapi sebenarnya kita ini punya media yang media TV ini menurut kita ini kan sampai ke pelosok ya. Ya. Harusnya ini bisa dijadikan etalase yang bagus buat teman-teman untuk bisa lebih besar. Ya. Makanya ketika kita duduk bersama dengan Mari, Musika dan Video, kita sepakat waktu itu, yuk kita full support karena kita memang pengen membentuk cita-cita dari Mari waktu itu dan juga Musika dan juga semuanya ini satu nih cita-citanya adalah menciptakan satu band baru yang bisa besar. Dan itu makanya kita support dari full support nih, ada media TV-nya, ada media radionya, ada artis manajemen dan label besarnya, ada OTT-nya gitu. Jadi memang sangat we will support penuh gitu. Ya, Ya itu lagi, ya kan? benar. Beda 2 minggu ini sama ya? Iya, siapa? Semua festival, semua itunya line up-nya dia lagi. Iya. Nah, tapi kita pengen mencari sesuatu yang baru. Bukan tidak bagus juga, tapi memang harus terus ada regenerasi. Betul, ya, betul. Itu jadinya tumbuh terus gitu ya. Karena gue yakin band-band yang senior juga ngerasa, kok nggak ada lagi ya? Iya. Gitu loh. Band-bandnya sendiri sebagai pelakunya sendiri juga bingung gitu. Ya. Kenapa nggak ada penerus gua nih? Mereka ada dan sering di konser-konser karena adanya dikasih kesempatan sama yang sebelumnya. Nah sekarang saatnya sekarang kita ada di sini memberikan kesempatan sama teman-teman yang lagi berhenti sini. Tepuk tangan dong buat yang masih berjuang ya. Banyak. Ya, memang kalau di Lagi nggak sih San? Kalau mungkin di platform yang udah ada di TV atau di radio mungkin emang cuman itu aja. Tapi kalau misalkan gue sebagai ya pelaku industrinya terus habis itu jalan kemana-mana, gue nemuin banyak banget musisi-musisi yang gila-gila banget sih sebenarnya. Nah, Makanya tadi submitnya sampai ada 800-an 810-an, ya. band itu yang baru ketahuan sekarang kan. Iya. Jadi memang sebenarnya masih banyak talenta-talenta cuman Masih. nyebar aja nggak tahu di mana nih sekarang nih ya. Betul. tapi apa sih San yang bekal yang paling utama? Karena kan ini udah berapa tahun? Baru berapa ya? 2007 berarti mau 17. Nggak baru dong, itu pertama Sweet Seventeen. Sebenarnya bukan lagi. Itu harus sih bekal utama karena band itu kan nggak cuma ngejaga kualitas musik, Iya. tapi ngejaga 17 tahun untuk nggak ganti personil. Iya loh, Bagus loh. bagus banget gitu. Iya, podcast aja belum betul mau bubar. Iya. Kalau di PWI yang emang kita usung banget tuh kebetulan emang satu visi, satu misi sama toleransi. Satu sama lain. Karena kan 5 kepalan Ya. emang nggak ada yang gue tadi mau bilang rambutnya sama-sama hitam, cuman gue nggak. Biarpun rambutnya sama-sama hitam, 5 kepala, cuman isinya kan beda-beda tuh. Gimana caranya lo akhirnya setelah mungkin beberapa tahun pertama emang pasti ada tuh gunjang-gunjing segala macam, cuman akhirnya semuanya paham
kekurangan, kelebihan gitu-gitu, akhirnya bodo amat. Yes. Kalau asing sih yang penting. Gitu ya. Kalau malam ini akan menjadi juri misalnya. Ya. Kalau dari sudut pandang lo sendiri, lo melihat band dari apa sih dan gimana sih gitu? Apa yang lo lihat untuk menilai sebuah band? Wah keren. Iya. Bener tadi tuh penampilan nomor 1 dari Bapak Chandra tadi. Betul, penampilan nomor 1, sisanya musikalitas semua pokoknya saling mendukung sih. Yes, itu dia. Harus semuanya harus satu paket. Nah, ini sebelum kesan ini karena ini kan tadi Sansan bilang, dan cuma ngejaga kualitas musik, Ya. ya kan, tapi juga ada lanjutannya dan lain-lain tuh. Iya dong. Toleransi apa segala macam. Nah, ini harus final. Ini juga mereka di karantina ya, atau gimana Iya. sih program selanjutnya? Setelah 7 besar ya? Iya. Betul, kan sebenarnya hari ini kan kita ada 12 besar nih, dari 800-an kemarin kita udah kerjain jadi 40 besar, 20 Jakarta, 20 Surabaya. Nah hari ini kan sebenarnya tampil ada 12 besar. Ya. Ya dari 12 besar ini nanti malam ini kita langsung mencari 7 besar. Langsung jadi 7 ya. Langsung jadi 7 di malam ini. Ya, jadi nanti setelah 7 itu dia akan masuk ke fase karantinanya. Jadi ntar ada coachingnya juga, ada materi-materi juga yang kita kasih kepada para peserta. Karena memang kita objektif kita bersama, mari video, net sama musika adalah ini tuh bukan cuma talent search, Ya. bukan cuma kita mencari anak band aja enggak, tapi emang kita mau kasih edukasi juga. Nah. Cari edukasi untuk anak-anak band se-Indonesia, gimana sih caranya membuat band dan gimana caranya membuat band dan jadi bisnis. Ya. Ya kan, jadi buat band bukan cuma bikin lagu terus jadi, tapi gimana caranya band itu bisa menghasilkan, bisa jualan, bisa buat jadi bisnis dan seterusnya. Jadi emang akan banyak ada fase itu, fase coaching clinic. Dan nanti setelah itu emang kita ada fase lain menuju ke grand final. Gitu ya, nanti di awal Desember dari 7 ntar akan jadi 5, akan jadi 4 dan akan menjadi ke babak grand finalnya. Grand final. Jadi emang masih ada beberapa fase menuju grand final di awal Desember. Jadi semangat banget pokoknya Iya, anak-anak betul. band ini. Nah. Dan malam ini juga masing-masing band akan ngebawain 2 lagu ya. Dua Satu lagu. lagu sendiri dan satu lagi cover dan lagu dari musika ya. Iya, itu ada beberapa ntar pokoknya kita lihat. Tapi ini menariknya berarti yang akan coaching klinik mereka adalah pelaku-pelaku di industri Iya dong. langsung ya. tidak? Pelaku industri ntar ada teman-teman dari label-label juga, ada Ya. para orang dari manajer band juga, Ya. dari para musisinya dan seterusnya. Jadi kalau lolos langsung karantina sebulan nih. Yang sudah nggak ada balik dulu nih. Ya, Karantina. baju udah pada bawa baju. Yang lolos sudah pada bawa baju sebulan. Ada yang mau baju sebulan, belum ini pulang. Ada Yang nggak siap malah pulang ya? Iya, bawa barang, nah, lolos. Kalau anak band biasanya santai, bisa santai setting. Ya, anak band seru ya, Iya, bisa. iya, iya. Saya tapi lu mengalami juga nggak sih dulu ngeband awal-awal Audisi ya nunggu berjam-jam gitu-gitu sih ngalamin nggak sih? Iya, ngalamin lah. Cuman kalau dulu gue tuh nggak sampai selevel ini gitu. Gue dulu audisi cuman dari studio ke studio aja gitu kan. Ah. Kalau ini kan udah ada mari, video, musika, ada net juga. Itu kayak udah dapat satu cheat code buat lo Ya. ngerilis band lo sendiri gitu. Jadi cinta ada anak yang bawa sekali nih, sini nih Langsung dapat semuanya. ekosistemnya yang langsung Dapat support ya. langsung. Iya benar. Ya. Oke, kita juga nggak lengkap untuk dilihat oleh banyak orang-orang musik juga, gitu kan. Jadi sebenarnya potensinya adalah bukan cuma di kompetisi ini aja, tapi emang harapannya setelah itu bisa banyak kenal sama label, kenal sama banyak juga dari pelaku industri. Jadi ya bakal jadi modal untuk bisa dapetin peluang lain selain dari juara di kompetisi ini. Gitu ya Mas ya. Terus kalau untuk kontrak mungkin Mas Chandra. Silakan Mas Chandra, dari musiknya gimana kontraknya? Gue cuma mau kasih kisi-kisi sedikit. Kontrak 1 bulan kalau nggak salah. Jangan dong sebulan, baru workshop 2 lagu itu sebulan. Bukan gitu. Pertanyaan gue, siapa juara Piala Dunia tahun kemarin? Argentina. Argentina. Iya. 4 tahun sebelumnya siapa juaranya? Prancis. Iya, Prancis. Juara 2-nya tau nggak? Juara Kroasia. Tapi jangan nggak semua tahu kan? Iya. Orang nggak akan ingat nama kalian jadi juara 2. Pesan gue jadi juara 1. Oh, keren. Siapa? Terus kalau masalah Kontrak musikanya seperti apa? Kalau juara 1, udah pasti kita prioritas semaksimal mungkin. Musika itu bukan label kemarin sore. Musika itu akademik. Kalau gue bilang, nggak ada talent dari musika yang sukses dalam tempo waktu setahun. Nggak ada. Minimal S1 4 tahun. Lo berapa tahun? Dia 7,5 tahun ya satu. Dia lo dari Itu poinnya masih banyak tapi
Ya prinsipnya dari kita di industri musik, di musika khususnya, kita tuh selalu berinvestasi tidak 1 tahun. Nggak mungkin ada produk yang bisa sukses dalam tempo 1 tahun. Unilever 5 tahun pertama orang nggak tahu kan ceritanya. Kalian baru tahu Unilever sekarang, Indomie goreng, Indomie kari ayam, gitu kan. Indofood ya kalau kita bicara. Kemudian Unilever, kita bicara Telkomsel. Semua itu nggak ada yang singkat. Semua itu butuh waktu panjang untuk mencapai kesuksesan. Tapi kalau investasinya baik dan benar, umur bandnya long lasting juga. Seperti contoh di musika kita ada Niji, ada The Massive, ada Geisha, bahkan yang paling besar nomor 1 di Indonesia ada Noah, gitu kan. Mereka nggak dicetak dalam semalam, mereka nggak dicetak dalam tempo setahun 2 tahun. Mereka melewati fase 4-5 tahun sampai bisa eksis dengan sekarang. Pesan gue cuma satu, pada saat lu memutuskan hidup lu untuk menjadi anak band, jadilah 100% anak band. Kuliah itu tanggung jawab lu sama orang tua, pilihan ada di tangan lu. Lu mau hidup sebagai musisi atau mau hidup sebagai pekerja, pilihannya cuma itu. Anak band itu gak main-main. Oh iya, gue iseng-iseng aja kok main, gak jadi anak band. Pekerjaan utama gue driver. Sorry, besok lu kebalik ya, pekerjaan utama gue anak band, driver sampingan gue gitu.